Oke, kuliah kita hari ini adalah mengenai mikotoksin. Seperti yang sudah kita lihat tadi di video pendahuluan. Nah, sekilas saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keamanan pangan. Ya, keamanan pangan itu adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu. Ya, bisa fisik juga ya. Dan merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Nah, sehingga aman untuk dikonsumsi. Ini 5 kunci keamanan pangan, ya. Yang pertama itu kita jaga kebersihan, ya. Nah, sekarang kita karena sedang pandemi, itu kebersihan sangat diutamakan sekali, ya. Pisahkan pangan matang dan dari pangan mentah, ya, karena ada kemungkinan untuk kontaminasi silang. Nanti kita akan belajar apa itu kontaminasi silang. Masalah dengan benar, ya. Jaga pangan pada suhu yang aman, ya. Suhu yang aman itu adalah panas atau dingin sekalian, jangan hangat, ya. Kalau hangat itu apalagi hangatnya nanggung ya, misalnya 30 derajat gitu, tapi kalau sudah sampai 40 di atas itu sudah aman. Nah, itu biasanya kalau pada suhu-suhu rentang itu dia pasti akan lebih mudah untuk berkembang biak mikroorganismenya ya. Jadi bisa merusak makanan kita. Nah, selanjutnya gunakan air dan bahan baku yang aman. Ini pangan segar asal tumbuhan ya. Biasanya kalau segar asal tumbuhan bisa dikonsumsi langsung ya. Dapat menjadi bahan baku pangan olahan, bisa kita minimali proses ya atau pengolahan minimal seperti buah potong seperti itu ya. Ini dia. Cemaran biologis pada bahan segar yang perlu kita perhatikan pada mata kuliah kita kali ini ya. Terdiri atas parasit. Ya, ada protozoa dan cacing, ada virus juga. Nah, ada bakteri patogen yang dapat tumbuh dan berkembang di dalam bahan pangan sehingga dapat menyebabkan infeksi dan keracunan pada manusia. Kontaminasi bakteri patogen E. coli ya, enterohemorrhagic ya, itu strain baru ya pada tahun 2011 ya, ditemukan pada kecambah segar. Nah, kalau ketemu pada kecambah, kemungkinan ini terjadi dikarenakan kontaminasi dari air. Bakteri E. coli itu adalah bakteri indikator sanitasi. Jadi kalau terdapat E. coli, berarti sanitasinya tidak baik, baik itu sanitasi air maupun sanitasi diri pekerja. Ya, E. coli merupakan bakteri indikator sanitasi. Nah ini, karena secara umum terdapat dan hidup pada usus manusia, ya jadi secara alami dia ada di usus manusia. Nah berarti kalau airnya terkontaminasi oleh E. coli berarti air tadi terkontaminasi oleh feses manusia seperti itu ya. Atau misalnya makanannya ada E. coli berarti penjual makanannya atau penjamah makanannya tidak bersih mencuci tangan setelah keluar dari kamar mandi seperti itu ya. FDA menemukan apel yang diproduksi oleh Bidart Boros ya, nama perusahaan di sana ya, nama apelnya itu apel gala ya atau Granny Smith ya. Terkontaminasi oleh bakteri Listeria, bukan Listeria tadi ya. Ada yang mahasiswa kita nama tadi Listeria ya. Ini Listeria monocytogenes ya. Bakteri ini bisa menyebabkan KLB ya. Siapa yang sudah dapat Listeria monocytogenes ya. Keracunan pangan di 12 negara bagian di Amerika dengan 35 korban ya. Nah, jadi kalau mau cari lengkap masalah KLB kejadian luar biasa atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan outbreak, yaitu boleh di CDC kemarin Center disease saya lupa kepanjangannya kemarin saya udah hafal ya boleh cari di CDC ya punya Amerika jadi di sana lebih lengkap tapi ya datanya di sana. Kalau di Indonesia sendiri data untuk KLB mungkin ada tapi kalau untuk keracunan pangan itu sedikit sekali sampai diinvestigasi sampai sampai ketemu asalnya. Kalau cuma 1 atau 2 orang yang berobat ke puskesmas. Tapi kalau dia kejadiannya KLB pasti diinvestigasi sampai sempurna seperti itu. Nah, cemaran kimia ya pada bahan segar itu ada mikotoksin. Nah, topik kita pada kali ini ada residu pestisida, logam berat sama residu hormon. Nah, ini yang perlu kita bahas hari ini yaitu mikotoksin. Mikotoksin itu apa? Mikotoksin itu adalah metabolit sekunder. Ya, metabolit sekunder yang berupa toksin atau racun yang dihasilkan oleh jamur atau cendawan. Nah, menurut data WHO, sebanyak 25% komoditas pangan
biji-bijian di dunia terkontaminasi mikotoksin. Contohnya beras, jagung, dan kacang-kacangan. Ya, biasanya biji-bijian karena biji-bijian itu melalui proses pengeringan. Jadi kalau misalnya pengeringannya tidak sempurna, maka bisa tumbuh jamur di situ. Ya, kalau jamur atau cendawan itu biasa di istilah biologi itu kita gunakan kalau untuk mikrobiologi biasanya kita gunakan istilah fungi, ya, fungi, ya, fungi. Ya, jadi fungi kita jadi yang mikronya kita sebut dengan fungi, ya. Jadi ada kamir sama ada kapang fungi itu. Nah, khususnya pada beras ya mikotoksin dihasilkan oleh jamur atau cendawan Aspergillus flavus, ya, Aspergillus parasiticus sama Penicillium citrinum. Nah, jenis mikotoksin ini ada macam-macam namanya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ada aflatoksin, ochratoxin, fumonisin, citrinin, ada ergot alkaloid, ada patulin, ada trich dan zearalenone. Nah, tadi kalian kan sudah nonton video di awal. Jadi dia bilang kalian mau ngambil resiko mau makan sesuatu yang sudah berjamur karena mikotoksin yang dihasilkan oleh fungi ini umumnya tahan terhadap suhu tinggi karena dia bukan merupakan protein. Ya, jadi kalau seperti saya jelaskan kemarin pertemuan sebelumnya itu apabila toksin yang dihasilkan merupakan protein mungkin akan rusak oleh proses pengolahan ya seperti proses pemanasan. Tapi kalau toksin yang dihasilkan bukan merupakan protein berarti dia tidak rentan panas seperti itu. Jadi dia tidak akan rusak oleh proses pengolahan. Biasanya kita bisa mengurangi kadar toksin itu melalui proses pencucian seperti itu. Ya, atau menggunakan bahan kimia. Nah, faktor yang mempengaruhi produksi mikotoksin oleh jamur atau cendawan adalah kadar air bahan, suhu, dan kelembaban udara. Nah, mikotoksin diproduksi oleh jamur atau cendawan secara optimal pada pangan yang memiliki kadar air 14-17% dan kondisi lingkungan lembab. Ya, jadi lembab itu makanya biasanya negara-negara tropis itu jumlah komoditas yang terkena oleh jamur itu biasanya lebih tinggi dibandingkan negara yang lain ya. Jadi karena kita kan sepanjang tahun lembab terus kan, nah jadi tingkat keracunan oleh mikotoksin sebenarnya tinggi. Nah, kenapa kita takut sama mikotoksin ini? Karena mikotoksin itu berbahaya untuk kesehatan. Dia bisa memicu kanker atau dia bersifat karsinogenik. Dia bisa juga merusak gen atau bersifat mutagenik. Ada hepatotoksik ya, hepatotoksik, hepa itu hati ya, makanya penyakit hepatitis ya, hati ya, merusak fungsi hati pada manusia. Lalu ada imunosupresif ya, jadi menekan kekebalan tubuh ya. Nah, ini contoh Aspergillus flavus ya, warna sporanya hijau kekuningan. Ini ada upaya pencegahan aflatoksin, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Biasanya pemanenannya itu jadi harus dengan benar di peletakannya, lalu pengeringannya harus dengan sempurna, lalu penyimpanannya harus dengan kelembaban udara di bawah dari 70%. Ya, ini residu pestisida bukan bahan kajian kita. Nah, sedikit saya mau membahas masalah tugas kita. Masalah tugasnya kan nanti dicari outbreak-nya ya atau kejadian luar biasanya. Lalu di situ jelaskan di mana terjadi, dicatat ya, di mana terjadi, siapa yang terkena, simptomnya seperti apa, ya simptom itu gejala yang ditimbulkan seperti apa, terus penyebabnya apa, dia habis makan apa, ya. Jadi tugas kita karena makanan ya, bukan karena yang lain, ya, karena makanan. Ya, habis makan apa, terus penyebabnya apa, kenapa bisa ada di makanan tersebut, ya. Lalu bagaimana cara pencegahannya, ya, lengkap-lengkap ya membahasnya. Jadi semakin kalian lengkap membahasnya, semakin bagus, ya. Lalu dicetak atau dilampirkan beritanya nanti pada saat mengumpul tugas. Ya, kalau bagus, kalau pintar kan udah ditulis tangan tuh, difoto ya. Difoto baru dibikin PDF-nya, nah lampirkan beritanya seperti itu ya. Jadi bisa dalam satu file. Kalau tidak dalam satu file pun beberapa file boleh, nanti saya akan masukkan ke e-learning-nya, nanti boleh submit tugasnya di e-learning pada saat ujian. Ujian kita itu setelah minggu depan pertemuan terakhir dengan saya ya. Jadi kita punya 3 materi kemarin
ya, keracunan pangan atau foodborne disease. Ya, hari ini mycotoxin, minggu depan pencegahan foodborne disease, ya. Nah, baru habis itu kita ujian. Ya, ujiannya di luar jadwal. Setelah minggu depan boleh dihubungi Pak Dion, selanjutnya Pak Dion. Ya, pertemuan 4 kali dengan Pak Dion, baru selanjutnya dengan Ibu Lavlinesia. Nah, mumpung di sini saya akan membagikan masalah praktikum juga, silakan dicatat. Praktikum mikrobiologi, ya, yang pertama dikerjakan secara individu, ya. Yang kedua, pilih satu sayuran dan satu buah-buahan, ya. Boleh apa aja, sayuran sama buah-buahan. Nah, disimpan dalam wadah terbuka, ya, setelah dipotong melintang. Ya, jadi harus dilukai terlebih dahulu ya untuk mempercepat pembusukan. Nah, lalu nanti kamu amati selama 10 hari. Catat perubahan kerusakan fisik yang terjadi dan catat perubahan pertumbuhan mikroorganisme yang terjadi. Mungkin setiap harinya berubah, misalnya berlendir, ya. Jadi nanti dicatat apa perubahannya, lalu nanti dideskripsikan dan diidentifikasi mikroorganisme yang tumbuh di situ. Karena selama 10 hari pasti mikroorganismenya itu akan berubah, ya. Mungkin pertama akan tumbuh dulu, ada yang tumbuh mungkin bakteri dulu gitu ya. Nanti dilihat warnanya seperti apa, dicatat aromanya ya, dicatat deskripsi bentuknya. Nah, lalu nanti di foto, jangan lupa di foto lalu dideskripsikan seperti itu. Laporannya dibuat tulis tangan dengan lampiran foto. Ya, sebanyak 10, berarti ada 11 ya, sebelum sama 10 hari perubahan. Ya, kan ada 2 sampel, berarti ada 22 foto. Ya, dilampirkan dengan baik. Ya, dideskripsikan, lalu diidentifikasi mikroorganisme apa yang tumbuh pada sayuran atau buah-buahan tersebut. Oke, itu dia praktikumnya. Selanjutnya, kita kuliah sampai pukul 10 ya. Oke, ini dia cemaran jamur pada pangan. Nah, kenapa penting kita bahas? Tadi sudah saya sampaikan, Indonesia merupakan negara tropis. Kelembabannya tinggi di Indonesia ini karena kelembabannya melebihi dari 78%, biasanya suhunya hangat. Ini adalah faktor yang sangat ideal untuk pertumbuhan jamur, ya, biasanya dapat menyebabkan kerusakan pada pangan kita, ya, yaitu salah satunya adalah cemaran mikotoksin, ya. Nah, kenapa penting kita bahas ini? Tadi saya sudah sampaikan karena mikotoksin ini tahan terhadap faktor pengolahan, ya. Nah, jadi berbahaya untuk dikonsumsi karena bersifat karsinogenik hingga toksisitas akut. Nah, mikotoksin ini adalah senyawa kimia beracun yang dihasilkan oleh jamur, ya. Pengaruhnya pada kesehatan itu bisa akut, ya. Nah, memunculkan penyakit secara cepat atau bersifat jangka panjang, ya, atau bersifat karsinogenik, ya, kanker, kehilangan imunitas tubuh atau teratogenik dan embriotoksik, ya. Jadi kita nanti kadang kita tidak langsung muncul gejala penyakit yang disebabkan oleh mikotoksin yang kita makan, tapi mungkin berpuluh-puluh tahun kemudian kita terkena kanker seperti itu, mungkin akibat karena pernah mengkonsumsi mikotoksin yang terakumulasi sedikit demi sedikit karena kebiasaan makan kita. Oke, ada 5 kelompok mikotoksin yang sering terdapat, ya, fumonisin, aflatoksin, deoksinivalenol, ada zearalenone, ada ochratoxin, ya. Ini mikotoksin, pertama ada aflatoksin. Aflatoksin itu jenisnya ada banyak, ada B1, B2, G1, G2, ya. Nah, lalu ada
jagung, kacang, terdapat pada jagung, kacang-kacang, biji-bijian. Penghasilnya itu ada macam-macam, ada Aspergillus flavus, ada Aspergillus parasiticus ya. Pengaruhnya ini yang ditimbulkan. Lalu ada aflatoxin M1 ya pada susu. Kenapa bisa terdapat pada susu? Karena sapi yang memproduksi susu tadi itu pakannya yang dikonsumsinya itu mengandung aflatoxin ya. Jadi dia tidak hilang oleh proses pencernaan. Jadi bisa terdapat pada susu. Nah, bahaya kan jadinya kan? Nah, makanya jadi mikotoksin ini juga merupakan satu concern ya, satu yang sangat diperhatikan oleh orang bidang peternakan. Ya, oleh nutrisi dan pakan ternak ya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Nah, boleh dengan menjaga pakan yang dikonsumsi, pakan segar atau tidak menumpuk pakan ya, atau bisa juga dengan menggunakan pakan yang difermentasi ya, silase. Lalu bisa juga dengan menggunakan pakan kering ya. Jadi pada saat proses pengeringan pakannya itu harus dengan benar agar tidak terdapat mikotoksin ya. Nah, kalau nggak nanti mikotoksin yang dikonsumsi sama sapi, lalu susu yang kita konsumsi dari sapi tadi mengandung mikotoksin seperti itu. Ya. Ya, ini diagram rute dari jalur kontaminasi mikotoksin pada pangan. Nah, jadi tanaman yang kita panen ya. Nah, terdapat fungal growth ya, pertumbuhan dari jamur tadi, lalu ada toxin production ya, lalu kita panen, sudah kita panen, lalu kita simpan. Nah, jadi kalau faktor intrinsik sama ekstrinsiknya kondisinya sesuai, ya tentu akan tumbuh lagi pada saat proses penyimpanannya. Jadi proses penyimpanannya harus benar. Nah, terdapat pertumbuhan toksin, lalu kita processing. Nah, ketika diproses, tadi saya sudah sampaikan, si mikotoksin ini resisten kan? Nah, resisten lalu udah jadi produk olahan, barang yang masih ada di situ mikotoksinnya kita konsumsi. Ya. Molding ya, pertumbuhan jamurnya ya pada sereal atau tanaman ya. During growth atau storage ya, pada saat penyimpanan ya, animal feed ya, pakan ya, biasanya kalau kita food ya pangan, nah feed ini pakan ya. Nah, by produknya from food industries ya, hasil sampingan dari industri pangan. Nah, jadi animal feed-nya tadi ini ternyata sudah terkontaminasi ya, dikonsumsi sama ruminan ya, yang pemamah biak ya, sapi dan kawan-kawan, poultry ya, dari poultry unggas ya, lalu ada swine. Swine ini babi ya. Nah, di daging dan edible tissue-nya itu terdapat komponen si mikotoksinnya tadi ini ya. Jadi kontaminasinya itu sampai dagingnya jadi terkontaminasi. Ya, jadi kontaminasi daging dan produk daging dari mikotoksin itu biasanya disebabkan oleh pakan ternaknya. Ini ya contoh-contoh bukan mikotoksin, fungi ya, kapang yang ada pada tanaman ya. Ini ada spoilage fungi ya. Spoilage itu pembusuk ya. Oke, hati-hati ya, di kemiri juga ada ya. Jadi sangat gampang sekali mengidentifikasi makanan kita atau pangan untuk sebelum kita olah itu kalau sudah terkena oleh fungi, ya kan bubuan, ya. Jadi dia tumbuh di permukaan dan kelihatan, biasanya lebih berwarna. Nah, ini saya sebelum sampai ke slide selanjutnya, ada nih, oh masih ada lanjutan. Nah,
cemaran jamur penghasil mikotoksin itu cukup banyak ya, cukup besar. Nah, lalu langkah-langkah apa yang perlu diambil? Nah, yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh mikotoksin. Ya, perbaikan metode budidaya untuk mengurangi cemaran jamur di lapangan. Yang ketiga, perbaikan metode panen dan pasca panen dengan menyediakan alat pengering yang memadai dan teknik penyimpanan yang benar. Nah, yang keempat, pengembangan proses pengolahan untuk detoksifikasi mikotoksin dalam bahan mentah, ya baik secara kimiawi maupun biologis melalui proses fermentasi. Ya, oke, itu dia tadi serangkuman mengenai materi hari ini. Yang saya sampaikan 2 slide sebelumnya nggak akan saya bagikan. Ini slide yang akan saya bagikan materi hari ini. Sebelum ke materi hari ini, saya mau lihat video lagi. Kelihatan? Enggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Tapi macet-macet, Bu. Dan suaranya belum kedengar, Bu. Kelihatan, Bu, kelihatan. Ya. Tapi di sini videonya macet-macet, Bu. Di HP saya, tapi nggak tahu di HP yang lain. Ya, Bu, macet-macet. Apa yang terjadi ketika kamu makan jamur? Ya, ada 300.000 jenis ya mold ya. Kapang ya yang ada bisa dipangan ataupun di luar, bisa ada di lingkungan kita. Ya, jadi bisa ada di ruangan kelas kita seperti itu ya, lalu dia atau dinding kamar kita ya seperti itu berwarna-warni. Dinding kamar kita itu adalah kapang dan kemungkinan bisa menghasilkan mikotoksin. Nah, yang sangat perlu kita waspadai nanti kita terhirup ya kan sering ya bau lembab seperti itu ya. Jadi hati-hati jangan asal dihirup, bisa jadi mikotoksinnya nanti ikut terhirup seperti itu. Ya, jadi nggak semuanya berbahaya. Jadi bahkan ada kapang-kapang yang digunakan ya, fungi yang digunakan itu untuk proses menghasilkan makanan yang lebih mahal dan lebih enak. Contohnya ini tadi blue cheese. Blue cheese itu mahal sekali ya. Baunya itu kata orang yang hobi mengkonsumsi itu luar biasa gitu ya. Entah dalam segi bagus, entah dalam segi buruk. Sepertinya kalau kita yang cium buruk ya, tapi buat mereka itu sangat enak. Could nearly kill you. So how do you know which kind of mold you're dealing with? And is it ever okay to just eat around the mold on your food? Ya, jadi apakah ini oke kita makan makanan yang ada sudah ada kapangnya di sekitar pangan kita? Apakah boleh cuman sekedar kita singkirkan
kapangnya aja. Habis itu selebihnya kita makan. Ya tadi di video pembuka kan kalau di roti tadi katanya jangan makan roti yang sudah berjamur ya, dia bilang ya. I'm asking for a friend. Mold is the microscopic fungi you can find living on plants, animals, and even in buildings. Molds form branches that are like thin threads called hyphae. These can burrow into food, something you might miss since they can be difficult to see. If you do notice mold growing on your food, your first question will probably be, should I throw this away? So we've put together a little guide to help you figure it out. If you find mold on soft foods like yogurts, jams, peaches, or tomatoes, you should throw them out. Ya, jadi kalau ketemu di produk pangan yang lembut, ya, katanya buang aja. Right away. But if you find mold on harder foods like cheese, carrots, or hard salami, it's okay to cut the mold out and eat the rest of your food. Harder, denser foods are more difficult for mold to penetrate, meaning it can't spread inwards as quickly as it can in softer foods. But let's imagine that you didn't have this handy guide and you ate some moldy food. What would happen to you? Well, the biggest problem wouldn't be the mold itself. It's the other things that come along with the mold that could really hurt you. First off, there's the invisible bacteria that can accompany the mold. Ya, If jadi you eat bisa that ada bacteria, accompany ya. Jadi jangan-jangan ada yang menemani si kapang tadi, bukan sekedar kapangnya aja. Ya, jadi ada kawan-kawannya yang lain. you would experience stomach pain, vomiting, and several urgent trips to the washroom. But that would be nothing compared to the damage that would come from eating something called mycotoxins. Mycotoxins are poisonous substances that are produced by certain Tunggu sebentar ya. processing. There are many types of mycotoxins, about 500 to be specific. Perhaps the most dangerous variety is known as aflatoxin. Aflatoxin grows on corn and peanuts. Too much aflatoxin can cause liver damage, cancer, DNA damage, and immune system deficiency. But not all mold is harmful. In fact, some people eat mold on purpose. Take blue cheese, for example. It's produced using the non-toxic blue molds, Penicillium roqueforte and Penicillium glaucum. These molds have antibacterial properties that enable them to suppress pathogens. They also break down proteins, which is why blue cheese is so creamy and has a sharp flavor. Just like most things on our planet, there's more to mold than meets the eye. Sure, it can make you sick, but it's also the key to one of the most powerful antibiotics of all time, penicillin. Maybe there's another world-changing innovation just waiting to be discovered somewhere in that fuzzy blue mess. But that's a topic for another what if. Ya, jadi disampaikan jangan makan pangan yang sudah terkontaminasi sama kapangnya. Jadi kalau udah ada bulukannya, jadi karena dia bisa spread tadi dia bilang kan, bisa menyebar ke seluruh bagian pangan kita itu tadi, terutama yang soft gitu ya. Jadi kalau yang hard dia bilang agak lebih susah untuk berpenetrasi. Tapi kalau yang soft udah ada, udah jangan dimakan. Apalagi tadi yang di video awal kalau misalnya loaf-nya ada di dalam plastik seperti itu kan ya. Jadi entire loaf tadi yang pertama, yang video pertama entire loaf, jadi semua kepingan rotinya jadi juga terkontaminasi seperti itu. Oke. Ini dia.
kita. Ya, materi kita hari ini kebetulan saya dapat dari profesor saya ya, jadi ada Bapak kalau mau searching di internet ya Rizal Syarif ya, ini materi beliau, jadi memang agak materi lama tapi di sini cukup lengkap ya, jadi maka saya masih menggunakan materi ini. Nah, mikotoksin bahan pangan. Nih, common mycotoxin ya, komoditi yang diserangnya ya, ada okratoxin. Okratoxin biasanya ada di barley ya. Barley ini sejenis gandum-ganduman juga ya, wheat dan any other commodities. Biasanya penyebabnya ada aspergillus, ada penicillium, lalu ada patulin ya. Patulin ini biasanya ada di apel ya, dia bersifat imunotoksik dan neurotoksik. Neuro itu saraf seperti itu, jadi dia bisa merusak saraf. Ini selanjutnya ada zearalenone, ada di maize ya, maize jagung ya, lalu ada di gandum. Ini fungal source-nya. Lalu mengganggu reproduksi ya, mengganggu reproduksi, sistem reproduksi. Nah, yang pertama kita bahas adalah aflatoxin ya. Dia merupakan Aspergillus flavus toxin ya. Nah, dia ini merupakan kristalin aflatoxin ya, stabil pada kondisi tanpa cahaya dan pada suhu sampai lebih dari 100 derajat Celcius ya. Nah, jadi dia tahan terhadap suhu panas ya, jadi termotoleran, nah bahkan sampai 250 derajat Celcius. Jadi kalau kita masak biasa, cuma sekedar direbus, ya, digoreng paling sampai 180 ya, jadi masih ada dia, ya. Nah, dia terhadap basa, ya, jadi harus dengan proses kimiawi. Nah, keefektifan proses penurunan konsentrasi aflatoksin ya dipengaruhi oleh protein, pH, suhu dan lama pengolahan, ya. Jadi harus diolah lama. Sedangkan kita kalau pengolahan lama, nutrisinya juga rusak, gitu kan. Nah, terdapat pada jagung dan produk olahannya. Jagung biasanya sering ya kita ketemu jagung di ujungnya seperti itu ya, kalau udah agak lama gitu kan, kuning-kuning seperti itu ya. Jadi kalaupun memang udah seperti itu, kalau mau dibuang boleh, kalau masih mau digunakan potong atasnya lalu dicuci dengan bersih kan. Nah, dicuci bersih, dicucinya agak lama karena tadi dia kan agak masih keras ya, barangnya masih keras, tadi si funginya masih susah berpenetrasi seperti itu. Tapi bagusnya nggak usah dikonsumsi lagi ya. Nah, terdapat pada jagung, kacang, ya, biji kapas, susu tadi ya, susu karena dia makan jagung si itunya mungkin ya, atau makan kacang-kacangan yang sudah mengandung aflatoksin. Nah, situasinya ini masih tahun 90. Kenapa? Bagaimana kontaminasi aflatoksin di Indonesia? Karena tadi dia ada pada bumbu, ada pada kacang, sedangkan kita konsumsi kacang kita tinggi ya sebagai bumbu ya, saus kacang seperti itu ya. Nah, jadi saus kacang yang kita konsumsi, nah bisa mengandung aflatoksin hingga 3-60 ppb part per billion ya. Nah, gabah yang disimpan pada kadar air tinggi itu bisa memproduksi aflatoksin B1 hingga 562 ppb ya setelah 50 hari penyimpanan ya. Jadi suhu, kelembaban itu sangat mempengaruhi pada proses penyimpanan pangan tadi ya. Setelah gabah tersebut diberaskan ya, kadar aflatoksinnya tadi itu sudah berkurang memang ya karena melalui proses penyosohan seperti itu ya, dan proses pengeringan lebih lanjut. Nah, ini adalah tabel kandungan DON pada jagung di dataran tinggi ya. Nah, jadi kalau kondisinya jagungnya sudah jelek itu biasanya pasti positif ya aflatoksinnya seperti itu. DON-nya di sini DON. Aflatoksin itu bagaimana kita detoksifikasi ya, menghilangkan komponen aflatoksin bisa dengan pengaruh radiasi, pengaruh panas ya, ekstraksi aflatoksin dan perlakuan fisik ya. Kalau perlakuan kimia bisa pakai asam, basa atau oksidator. Selanjutnya ada perlakuan biologis mungkin dengan proses fermentasi. Nah, lalu bagaimana cara kita menganalisis aflatoksin tadi kalau pada suatu pangan? Yang pertama kita harus mengekstraksi aflatoksinnya tadi itu, lalu kita buang lemak dari komponen pangan yang mau kita
ekstrak, kita bersihkan, di pemisahan baru ada perhitungan. Biasanya metode yang kita gunakan adalah TLC, ya, thin liquid chromatography, kromatografi lapis tipis, ya, ada HPLC, high performance liquid chromatography atau ELISA, enzyme link immunosorbent assay, ya, jadi pakai immunosorbent, pakai sistem imun seperti itu. Selanjutnya ini ada DON, deoxynivalenol. Deoxynivalenol itu mikotoksin jenis Trichosena, ya, tipe B yang paling polar. Dia polar dan stabil. Jadi kalau polar dia bisa hilang melalui pencucian. Tapi kalau dia non polar biasanya dicuci nggak akan hilang seperti itu, ya. Diproduksi oleh kapang fusarium, ya, patogen pada tanaman. Ya, keberadaan DON kadang disertai oleh mikotoksin lainnya, ya, karena biasanya fusarium tidak hanya menghasilkan DON saja, bisa menghasilkan jenis mikotoksin lainnya. Gitu, ya. Jadi pada satu bahan pangan itu bisa bukan hanya terdapat satu jenis mikotoksin, bisa jadi terdapat beberapa jenis mikotoksin. Banyak terdapat pada kelompok gandum, wheat, barley, oat, gandum hitam, ya. Nah, pembentuk pada tanaman pertanian, ya, tergantung pada iklim. Ini konsentrasinya pada beberapa jenis pangan. Ini tabel kontaminasi tadi, ya. Jadi dataran rendah itu lebih tinggi sampel yang terkontaminasi. Nah, ya, bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya adalah pemeriksaan sebelum panen. Ya, jadi mereduksi inokulum fusarium pada debris host dan pada sumber lainnya. Caranya dengan merotasi tanaman pangan. Ya, jadi misalnya rotasi pada gandum dan jagung dengan tanaman non host. Ya, misalnya pertama kalian menanam jagung, ternyata jagungnya tadi positif, ada mikotoksinnya seperti itu kan. Nah, lalu kita ganti dengan tanaman yang tidak non-host, tidak ditumbuhi fungi seperti itu, ya. Nah, untuk bisa nanti udah hilang fungi yang ada di situ, baru kita mau tanam jagung boleh ditanam lagi. Selanjutnya bisa menggunakan kapang sida, ya. Yang penting juga itu adalah GAP, ya, Good Agriculture Procedure, ya. Ya, praktek pertanian yang baik, ya, mengeringkan tanaman secepatnya setelah panen dan disimpan di tempat yang baik. Lalu ada penggilingan pada tanaman yang terkontaminasi. Ya, biasanya penggilingan juga akan mengurangi konsentrasi mikotoksin. Konsentrasi tertinggi terdapat di lapisan terluar. Nah, makanya jadi di satu sisi kita makan beras, ya, makan beras yang udah putih itu di satu sisi kita kehilangan banyak serat yang terdapat pada gabah. Nah, tapi di satu sisi itu juga adalah salah satu cara untuk mengurangi mikotoksin pada gabah seperti itu, ya. Jadi kalau proses penggilingan ini keberhasilannya tergantung oleh banyaknya penetrasi kapang ke dalam endosperma sereal tersebut. Nah, selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian, ya. Jadi mencuci bahan yang tercemar, karena DON tadi kan sifatnya polar, jadi dia larut air. Nah, jadi kalau secara komersial itu kurang praktis, karena kalau dicuci itu pasti ada limbah air bekas cucian kan. Nah, selanjutnya tahapan prosesnya jadi lebih lama. Nah, jadi biasanya dapat diaplikasikan proses pencucian ini pada wheat, ya, gandum dan jagung. Menggunakan reaksi enzimatis, ya, ada pertukaran antar molekul maupun prekursor yang saling kaitan. Ini selanjutnya kita punya fumonisin. Ya. Nah, fumonisin ini dia merupakan hidrokarbon rantai panjang, ya. Jadi mengandung gugus metal dan amino. Nah, ada aminonya, ya, berarti
dia tidak tahan panas nih kalau fumonisin ya. Larut dalam air, metanol dan asetonitril, nah stabil dan tahan panas sampai 25 derajat Celcius. Jadi dia nggak tahan panas ya, karena dia ada kandungan aminonya di situ. Amino tadi kan protein ya. Nah jadi sering terdapat bersamaan dengan mikotoksin lainnya tadi ya. Jadi mikotoksin tadi nggak sendirian dia ya. Nah, toksin yang fumonisin ini biasanya dihasilkan oleh golongan fumonisin ya. Ada fusarium maksud saya. Fusarium moniliform ya. Ada fusarium nigamai, ada fusarium naviform. Nah, jenis yang paling terkenal yaitu fumonisin B1, B2 dan B3. Nah, fumonisin ini biasa ditemukan terutama pada jagung, ya, pada produk jadi, ya, biasa ditemukan juga pada sereal yang berbahan dasar jagung, ya, pada bir, ya, karena bir biasanya itu menggunakan serealia untuk pembuatannya. Jadi kalau serealia yang digunakan itu terkontaminasi sama fumonisin, tentu akhirnya bir yang diproduksi juga akhirnya mengandung fumonisin. Ya, lalu pada makanan ringan. Ya, ini kandungan fumonisin B1 pada bahan pangan ya dan pakan di Jawa Barat ya. Jadi banyak terdapat di dedak ya, karena kan dia pada lapisan luarnya ada kan. Nah, jadi kita makan beras putih tadi yang walaupun kandungan mikotoksinnya mungkin sudah menurun akibat penyosohan, tapi sekam ya istilahnya ya yang kita buat untuk dedak tadi itu masih mengandung komponen mikotoksinnya. Nah, jadi dedak tadi dimakan sama si ayam. Nah, itulah yang menyebabkan tadi kan juga saya lihatkan slide bahwa produk daging dan daging olahan bisa mengandung mikotoksin apabila pakan ternaknya tadi mengandung mikotoksin. Nah, jadi bukan sekedar menghilangkan mikotoksin pada produk pangan aja, tapi pada produk pakan juga merupakan concern yang sangat tinggi ya untuk menghilangkan mikotoksin pada pakan ya, ini pada dedak ya, pakan ayam ya, jagung. Nah, ini nih, jadi ada daerah dengan kanker esofagus ya, esofagus di leher ya. Ya, itu kontaminasi fumonisinnya tinggi. Jadi kemungkinan penyebab kankernya tadi itu adalah mikotoksin yang termakan ya. Jadi karena kan kanker ini dia nggak sehari setelah kita mengkonsumsi sesuatu langsung keluar gitu kan. Jadi kita kurang bisa mengetahui penyebab kanker yang kita derita itu penyebabnya apa. Nah, jadi cara terbaiknya adalah mengeliminasi semua kemungkinan-kemungkinan kita yang bisa mengakibatkan penyakit, menghilangkan pakan pangan yang terkandung mikotoksin, menghilangkan sumber radikal bebas pada makanan kita ya. Jadi olahraga secara teratur kayak gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan kita sakit kanker, nah jadi kalaupun kita terkena sakit kanker ya berarti karena takdir Allah lah lagi gitu ya, karena kita sudah sebisa mungkin menghindarinya. Nah, ini lokasinya daerah tingkat rendah ya. Kalau good corn itu biasanya sedikit atau bisa tidak ada kandungan fumonisinnya ya. Jadi kalau moldy corn, jadi kalau sudah nampak dia berkapang pasti tinggi komponen mikotoksinnya ya. Di sini contohnya fumonisin. Ini kontaminasi fumonisin ya. Tabel kontaminasi pada produk pangan berbasis jagung ya, ada popcorn, ada jagung olahan seperti itu ya. Pencegahan dan pengendalian fumonisin ya. Ya, tadi saya bilang budidaya yang baik ya atau GAP. Good agricultural practices ya. Lalu bisa juga dengan perlakuan ya, menggunakan bahan kimia sebelum penyimpanan. Ya, makanya sering di barang-barang sebelum penggudangan itu disemprot dengan kapangsida ya, atau bisa menggunakan kapangsida alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Secara fisik bisa dengan melakukan penurunan suhu dan memodifikasi atmosfer ya.
atmosfernya dimodifikasi, misalnya konsentrasi karbon dioksida pada ruangan ditingkatkan sehingga funginya tidak bisa tumbuh pada saat proses penyimpanan di gudang seperti itu ya. Jadi kalau gudang-gudang modern, suhu sama udaranya itu bisa dimodifikasi. Pemilihan atau screening jagung sebelum diproses ya. Nah, lalu pasca panennya dengan mengeringkan bahan pangan secara cepat ya. Jadi nggak ditumpuk dulu ya, habis itu baru kapan-kapan baru besoknya atau beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian baru dikeringkan seperti itu ya. Jadi memungkinkan untuk fungi untuk tumbuh. Lalu bagaimana cara kita menganalisis mikotoksin ya, kalau tadi ya pasti diekstraksi dulu, lalu kalau metodenya bisa menggunakan metode kromatografi cair ya. Ini bisa juga pakai kolom ya, ada kolom imunoafinitas ya, jadi kolomnya ya, kimia analitik semester ini ya. Ya nanti belajar di kimia analitik proses pengujian seperti itu. Jadi apa itu kromatografi dan lain-lain itu nanti belajar di kimia analitik ya. Nih Kimia analitik semester kemarin. semester 2 ya, sudah berarti ya? Iya, semester 2. Oh iya, berarti sudah ya, berarti udah tahu lah ya PLC seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah cara menganalisisnya. Selanjutnya ada okratoxin A, OTA disingkat ya. Tidak berwarna, titik lelehnya 168 ya. Larut dalam klorofom, metanol, asetonitril, natrium bikarbonat cair ya. Dia cukup stabil dan dapat bertahan pada produk olahan bahan pangan ya. Siapa yang memproduksi okratoxin A? Ya, ada Aspergillus, ada Penicillium, ada Aspergillus carbonarius ya. Yang pasti dari namanya aja, yang pertama ini yang utama nih, Aspergillus ocraceus ya, jadi ocraceus ya, jadi memang dia yang produksi nih. Okratoxin A ini biasanya kita dapati pada kopi ya, buah kering ya, wine, kakao, kacang-kacangan. Bisa ditemukan pula pada sereal sarapan tadi kalau bahan bakunya mengandung okratoxin A. Ini cara pencegahan dan pengendalian OTA ya. Aktivitas air bahan pangan ya harus di bawah 0,8 ya, berarti pengeringan juga ya. Salah satu cara pengendaliannya. Lalu sebelum disimpan harus dikeringkan. Pada tempat penyimpanan dilakukan fumigasi, aerasi, pendinginan dan kontrol atmosfer. Menerapkan GAP, GHP, GMP. GAP tadi apa? Good Agricultural Practices. Kalau GHP apa? Good Handling ya. Handling Practices. Lalu GMP, Good Manufacturing Practices ya. Pengeringan, penyimpanan dan sortasi agar biji kopi yang rusak tidak diproses ya. Jadi makanya itulah salah satu fungsi dari sortasi. Ya, jadi makanya sortasi secara rumahan kan sering dilakukan sama ibu-ibu ya, misalnya habis pulang dari pasar gitu kan, nah dipilihin mana cabenya yang udah agak busuk dibuangin kayak gitu kan. Nah jadi kalau udah cabenya sudah ada buluk-bulukannya itu jangan dipakai lagi tadi, karena bahan baku yang lembut lebih mudah penetrasinya ya. Nah jadi nanti mamanya ya, kadang saya aja sendiri lupa gitu loh. Nanti dimasak ini hilang lagi, padahal dia tahan panas kan. Nah itu yang perlu kita khawatirkan. Nah kenapa? Karena dia merusaknya itu killing me softly ya, perlahan-lahan ya, tapi pasti nanti tiba-tiba aja sakit di ujung seperti itu ya. Nah lalu ada cara pencegahan dan pengendaliannya, ada pendidihan ya, pemanggangan, pembakaran ataupun proses fermentasi. Ya, bisa didetoksifikasi dengan karbon aktif ya. Penggunaan karbon aktif bisa mengurangi atau menyerap okratoxin A rata-rata di atas 99% ya. Lalu ada perlakuan biologi, ada dekontaminasi dan detoksifikasi ya.
memakai mikroorganisme berupa jamur, kapang, kamir, atau bakteri ya. Jadi itu caranya. Ini untuk menganalisis mikotoksin bisa menggunakan liquid kromatografi ya. Nah, biasanya yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis sesuatu yang jumlahnya kecil sekali itu adalah limit deteksi. Ya, limit deteksi itu dipengaruhi oleh apa? Oleh kecanggihan alat, ya. Jadi alatnya itu tentunya harus lebih advance supaya bisa mendeteksi barang yang kecil sekali konsentrasinya pada bahan pangan. Nah, makanya negara-negara maju sana gitu ya. Jadi kalau kita mau mengekspor sesuatu, misalnya katakanlah nanti ada peraturan mengenai mikotoksin, katakan mikotoksin X tidak boleh ada pada produk pangan. Nah, berarti alat yang digunakan untuk mendeteksinya itu limit deteksinya itu harus canggih sekali karena bisa mendeteksi yang kecil sekali pada bahan pangan. Jadi kalau jumlahnya konsentrasinya kecil tapi alat deteksinya hanya bisa hanya bisa mendeteksi dalam jumlah yang besar, lolos semualah barangnya. Ya kan? Nah, jadi sedangkan mikotoksin ini jumlahnya sedikit sekali pada produk pangan, ya. Selanjutnya ada patulin. Patulin ini tidak berwarna, titik lelehnya 110 yang larut dalam air. Nah, kalau larut dalam air ini masih bisa ya lewat pencucian. Stabil pada kondisi asam. Nah, berarti kalau proses fisiknya, proses kimiawinya jangan pakai asam dan pemanasan sampai 100 derajat Celcius ya. Dapat terdekomposisi pada air destilasi ya. Dekomposisi itu perubahan komposisinya. Nah, dihasilkan oleh Penicillium dan Aspergillus ya. Ada Aspergillus clavatus, ada Penicillium expansum, ada Penicillium patulum ya. Patulin ya, berarti Penicillium patulum itu pasti menghasilkan patulin. Penicillium expansum itu terdapat pada jus apel. Nah, apel ini merupakan sumber utama dari patulin. Nah, jadi itu tadi hati-hati ya. Kita terkadang kalau mengkonsumsi buah-buahan ada dilema tersendiri. Misalnya gini, mau makan apel nih kan, kita udah belajar bahwa serat, pektin, dan lain-lainnya itu banyak terdapat di kulit buah-buahan, ya kan? Bagus untuk kita konsumsi kan? Nah, di satu sisi kulit tadi merupakan tempat kontaminan yang paling tinggi. Nah, jadi kalau kita tidak mencucinya dengan bagus, dengan bersih, nah itu bisa berbahaya kita mengkonsumsi produk-produk pangan secara segar. Ya, makanya iklan-iklan di TV kan iklan sabun cuci ya, cuci piring ya. Ya, jadi menggunakan mencuci sayur dan buah-buahan menggunakan apa namanya? Sabun cuci piring karena tadi kita lihat juga proses pengurangannya bisa menggunakan bahan kimia ya. Jadi pakai klorin ya, klorin pada sabun cuci piring itu bisa mengurangi sumber kontaminan pada buah dan sayur seperti itu. Jadi harus cuci dengan bersih ya. Semua nih asal makan. Saya nggak usah jujur, saya aja masih kayak gitu kan, nganggap nggak apa-apa gitu kan ya. Apalagi anggur seperti itu kan, anggur kan kadang sudah agak banyak-banyak kita beli kan, atau kita masuk kulkas gitu kan, nah kita buang aja ujungnya, padahal tadi udah disampaikan di video, untuk bahan-bahan yang lembut, kalau sudah ada sedikit, nggak bisa kita sekedar potong dan buang, karena dia berpenetrasi dengan mudah, nggak kelihatan sama mata kan tadi, ya, jadi abis kuliah ini langsung nggak mau makan ya, hilang selera makan ya, aduh ini gimana nih, ini gimana gitu ya, jadi ujung-ujungnya nggak diperhatikan lagi, yang penting baca bismillah gitu ya. Selanjutnya bagaimana pencegahan dan pengendalian patulin ya. Yang pertama, tidak menggunakan buah apel yang sudah terlalu matang atau busuk dan berjamur ya, jadi hati-hati ya, menerapkan GMP
ya, penyimpanan bahan baku yang lebih baik, ya. Kita konsumsi sekarang, nggak sekarang sakitnya, ya. Jadi kita nggak tahu apakah apel berjamur yang kita makan itu bisa menyebabkan kita sakit atau enggak gitu. Karena nggak sekarang sakitnya. Analisis mikotoksin ya patulin tadi ya, ekstraksi dulu sampelnya ya bisa menggunakan etil asetat ya, lalu pengujiannya menggunakan APLC. Ini justifikasi dalam penerapan regulasi mikotoksin dalam pangan ya. Jadi regulasi ini di Indonesia itu sangat penting karena di Indonesia ini regulasi kita itu agak tergolong yang paling longgar seperti itu. Ya, makanya jadi produk-produk dari luar gampang sekali masuk ke Indonesia karena bisa jadi ya kenapa longgar. Tadi itu kita nggak punya alat-alat canggih yang limit deteksinya itu tinggi. Jadi alat kita mungkin limit deteksinya lebih tinggi seperti itu kan. Jadi kita buatlah rentangnya sebisa alat kita mendeteksi seperti itu. Mungkin, tapi saya kan bukan pembuat regulasi ya. Nanti kita ketat-ketatin regulasi kita ternyata kita nggak bisa loh nguji barang-barang yang masuk ke Indonesia malah nggak diuji malah karena kita nggak bisa ngujinya gitu kan. Percuma dong kita buat regulasi ketat-ketat kalau kita tidak bisa nguji. Nah, regulasinya jadi kita ada kodeks ya, kodeks alimentarus ya. Itu adalah badan yang untuk membuat regulasi kalau kita di Indonesia punya BPOM ya. Nah, kondisi Indonesia ini lembab tadi ya latar belakangnya. Kenapa mikotoksin ini harus ada regulasinya ya? Menyebabkan pangan atau pakan dalam produk olahan itu mudah terserang oleh kapang penghasil toksin. Ya, jadi yang paling berbahaya itu kapangnya kalau sudah diproduksi itu pada pangan tapi nggak kelihatan. Contohnya itu apa? Tepung-tepungan. Tepung warnanya putih. Kapang penghasil toksinnya warnanya putih. Jadi nggak kelihatan lah dia. Habis itu tepungnya kita buat bakwan. Habis itu bakwannya dijajakan di pinggir jalan. Ini seribuan. Habis itu satu kelas ini beli semua. Ya. Nah, jadi kita selaku konsumen harus ekstra waspada dan kalau kita bertindak sebagai produsen, GMP-nya tadi harus kita perhatikan ya. Good manufacturing practices-nya ya. Jadi proses pengolahannya, proses pemilihan bahan baku terutama ya harus sangat diperhatikan. Nah, toksisitas dan keamanan kontaminasi atau cemaran itu dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Jadi sangat penting harus ada regulasi mikotoksin dalam pangan. Ya. Vomit muntah ya kalau ketemu vomit itu ya. Pertimbangan dalam menetapkan batas maksimum mikotoksin dalam pangan, ini tadi saya bilang ya. Mikotoksin yang menyebar dalam kesehatan terbesar bagi manusia, menyebabkan dampak kesehatan terbesar bagi manusia. Komoditas tertentu yang cenderung terkontaminasi oleh mikotoksin itu misalnya jagung, ya. Jagung itu sangat mudah terkontaminasi. Tadi semua mikotoksin tadi ada jagung ya. Ya, jagung karena tadi itu mereka biasanya tumbuhnya barengan dan mikotoksin yang diproduksi itu nggak hanya satu jenis. Ya, kacang tanah lebih mudah terkontaminasi oleh aflatoksin, produk olahan apel lebih mudah terkontaminasi oleh patulin. Nah, komoditas yang digunakan dalam produk pangan, khusus bayi, balita, bumil, dan busui, ya itu harus sangat diperhatikan, ya karena bisa jadi ketika si ibu menyusui tadi mengkonsumsi pangan yang mengandung mikotoksinnya tadi itu terdapat di ASI-nya. Jadi si yang karena kan susu tadi bisa mengandung aflatoksin tadi kan ya. Nah, jadi ibu menyusui juga sangat perlu diwaspadai makanannya. Nah, kemampuan produsen dan importasi produk pangan. Nah, alasan komoditas pertanian sebagai bahan baku industri pangan itu diatur dalam draft RSNI. Ya, komoditas tersebut merupakan komoditas prioritas berdasarkan program revitalisasi. Komoditas tersebut potensial terkontaminasi mikotoksin. Komoditas tersebut merupakan bahan baku strategis untuk industri pangan. Komoditas tersebut memiliki nilai ekspor atau impor. Nah,
tahap penyusunannya ya, pertama pengumpulan materi untuk membuat regulasi tadi itu ya. Jadi kita harus tahu regulasi di berbagai negara itu seperti apa. Lalu kita cek ke kajian keamanannya, lalu pembahasan kajian keamanan, penerapan jenis mikotoksin yang akan diatur, apa aja, pembahasan batas maksimum mikotoksin dalam pangan tadi itu ya. Sama seperti istilah ADI ya, acceptable daily intake gitu ya. Jadi produk bahan tambahan pangan itu biasanya ada ADI-nya, tidak sekedar asal masuk aja semua. Biasanya kalau boleh dikonsumsi secara banyak itu istilahnya GRAS ya. Generally recognized as safe ya. Jadi mau dikonsumsi banyak juga nggak masalah. Tapi kalau BTP ada ADI-nya. Nah, seperti itu juga si mikotoksin ini. Karena mungkin untuk menghilangkan dia secara keseluruhan pada bahan pangan mungkin susah. Nah, jadi apalagi yang tadi JAP-nya nggak bagus seperti Indonesia ya. Nah, jadi batas maksimum mikotoksinnya harus diatur ya. Lalu penyusunan draft. Ini regulasinya ya, beberapa jenis mikotoksin dan negara-negara yang mengatur regulasinya. Jadi kalau aflatoksin ini banyak negara yang mengatur. Jenis B1 ya. Nah, jadi ada negaranya 66 jumlah negara. Ini data lama ya, jadi boleh dicek lagi data terbaru seperti itu. Ini macam-macam ini jenis toksinnya ya. Nah, mikotoksin yang diatur di Indonesia itu umum hanya beberapa saja ya. Ini contohnya adalah aflatoksin, deoksinivalenol, fumonisin, okratoksin dan patolin. Ya ini contoh-contoh mikotoksin yang umum sekali ya. Batas maksimum kandungan aflatoksin pada pangan. Susu dan minuman berbasis susu ya, ppb part per billion ya. Batas maksimumnya 0,5. Jadi kalau udah lebih dari 0,5 ppb itu sudah tidak boleh beredar seperti itu. Ya, susu fermentasi dan susu hasil hidrolisa enzim. Susu kental, lalu ada krim seperti itu ya. Jadi 24 negara mengatur 0,5 ppb. Lalu ada susu bubuk ya, batas maksimumnya masih agak lebih tinggi nih, 5 ppb. Keju 0,5. Ini dessert ya. Produk kacang nih, kacang jenisnya ini aflatoksin B1 ya. Beda-beda. Jadi setiap jenis produk olahan ada batas maksimumnya ya. Nggak ada yang nol ya. Ya berarti susah sekali untuk membuang mikotoksin tadi itu ada dalam pangan ya. Jadi bisa jadi kita udah konsumsi mikotoksin tadi itu ya. Batas maksimum kandungan deoksinivalenol. Nah, ini tinggi ya 2000 ppb, berarti lebih berbahaya kalau kita lihat tadi jumlahnya ya. Kalau di sini kan 0,5 ya si aflatoksin, berarti lebih berbahaya aflatoksin. Kalau kita lihat dari batas maksimum kebolehannya dalam pangan. Ya, di 1000. Fumonisin jagung 2000, produk olahan jagung 2000. Ya. Nih MPASI berbasis serealia. Ya. Ini okratoksin A tadi ya, okratoksin A 5 ppb ya. 5 ini 0,5 ya. Kenapa lebih rendah? Karena ya kan yang konsumsi anak-anak kan, jadi batasnya harus rendah sekali. Seperti itu. Kalau rempah-rempah cenderung lebih tinggi karena penggunaannya sedikit pada produk pangan kan, jadi biasanya rempah kan nggak banyak kan dimakan kan. Nah, makanya jadi batas maksimumnya cenderung lebih tinggi. Kopi instan. Ini patulin. Patulin buah apel 50 ppb ya. Saya sudah pernah sampaikan bukan ya di grup ya, gunakan nama asli di akun WA-nya. Ya, pakai fotonya. Ya, jadi saya tahu siapa yang ngechat ya. Ini namanya aku adalah aku. Ini kan nggak masuk di akal ngasih nama kayak gitu.
Nah, nanti saya buat nama saya di akun WhatsApp Ayu Ciayu gitu ya. Ya, ini Ciayu gitu ya, biar apa gitu kan ya. Aduh, kalian udah besar masih. Maksudnya yang kayak gitu tuh nggak perlu lah diajarin. Ini kan maksudnya walaupun lewat akun WhatsApp sekalipun ini ruangan formal kan kelasnya kan di WA kita itu. Itu grup formal itu. Ya. Oke. Nah, batas maksimum PPB-nya ya, buah apel kalengan. Ini nektar apel. Nektar apel ini maksudnya adalah seperti sari buah apel ya. MPASI berbasis apel. Tengok ya. Nah, batas maksimum di MPASI lebih kecil ya dibandingkan dengan produk segar tadi. Karena kalau produk segar nanti pasti setelah kita beli misalnya pasti ada penanganan kan, kita cuci, kita kupas gitu. Jadi ketika kita konsumsi pasti sudah berkurang seperti itu. Nah, tapi kalau MPASI kan anak-anak yang makan, berbahaya sekali kalau jumlahnya tinggi seperti itu kan. Nah, ini minuman beralkohol ya. Kenapa tinggi? Karena minuman beralkohol ya apa namanya? Dikonsumsi nggak dalam jumlah banyak, seperti itu kan ya. Oke, itu dia perkuliahan kita hari ini. Terakhir, saya mau ada video lagi. Kita nih hobi nonton video saya nih. Tadi kan kita sibuk ngomongin masalah apa namanya? Pasca panennya harus benar. Nah, sekarang kita lihat video mengenai post harvest. Mana nih videonya nih? Giliran di stop jadi dia. In nature, many microorganisms can cause disease, some by infecting our bodies and producing toxins, others by producing toxins in our food that make us sick. One group of these microorganisms is called molds, and they can grow on foods and animal feed to the point that we can see them. While growing in grains, nuts, and fruits, some molds can produce harmful compounds known as mycotoxins that are invisible to the eye. Different mold produces different toxins. Some are called aflatoxins, others are called fumonisins. When temperature, moisture, and other conditions are right, molds can grow on crops or food and produce these toxins. If you eat food contaminated with mycotoxins, you can become very sick. Symptoms of sickness will be different, depending on which mold is growing on the food. Other factors that influence the symptoms include the amount of the contaminated food eaten, the age, and the health of the affected individual. Mycotoxin poisoning may become worse if the person ingesting the contaminated food is already sick or malnourished. Some mycotoxins can cause the disease as soon as the contaminated food is eaten, with symptoms that include nausea and vomiting. Other mycotoxins can have a long-term effect from low amounts of exposure over a long period of time, resulting in stunting in children and cancer in adults. If a breastfeeding mother eats aflatoxin-contaminated food, the baby's health can also be affected. Mycotoxin exposure can increase the chances of individuals to suffer from diseases caused by other microorganisms, and it can worsen the effects of malnutrition. The development of crops that are resistant to molds, along with fungicide applications during crop production and proper land preparation in between seasons, can reduce mycotoxin in grains and fruits. After harvest, there are several practices that prevent or reduce mycotoxin contamination.
Before storage, any crop with visible mold should be separated and discarded. Grains or nuts should be dried before storage to reduce moisture content and prevent mold growth. During storage, it is important to keep conditions clean by placing the grain, nuts, or fruit in closed containers. This will help prevent pest access, decreasing the chances of mold growth and mycotoxin contamination. The storage containers should be sealed, and if possible, airtight. It is also recommended to routinely inspect stored crops to look for any signs of insect infestation or early damage, such as broken grains, dust accumulation, or light or discolored grains. Regardless of the crop, before food preparation, if contaminated items are seen, they should be separated and discarded. These practices will help you to avoid unsafe food that can make you and your family sick. Ya. Jadi secara keseluruhan tadi itu dia bilangnya untuk menanggulanginya menukar tanaman between season, dia bilang di antara musim, ya, menyimpannya dengan kontainer tertutup supaya tidak dihinggapi serangga, ya, karena serangga membawa sumber kontaminan tadi. Dengan terus ketika proses pengolahannya pisahkan dari bahan baku yang sudah tercemar, ya. Informasi ini itu sangat maksudnya bagus sekali untuk kita, ya, karena terutama yang perempuan ini kan. Jadi saya selalu sampaikan sama perempuan-perempuan di THP bahwa nanti kita nggak tahu rezeki kita seperti apa, kita nggak mungkin semuanya jadi pekerja seperti itu kan. Nah, pasti sebagian besar terutama yang perempuan menjadi ibu rumah tangga. Nah, kuliah di THP ini itu adalah salah satu modal besar untuk perempuan jadi ibu rumah tangga. Jadi nanti ketika akhirnya kalau ada rezeki, ya, kalau rezekinya Allah sampaikan kalian jadi ibu rumah tangga, jangan malu. Ih, jauh-jauh dikuliahin sama orang tuanya jadi ibu rumah tangga. Itu pasti keluar nanti tuh, apalagi tinggal-tinggal di kampung. Ya, itu pasti keluar dari omongan orang. Tapi jangan salah, kalian sudah punya modal yang sangat cukup untuk jadi ibu rumah tangga yang pintar untuk mengurus anak-anaknya nanti. Oke, itu dia kuliah kita mengenai mikotoksin hari ini. Saya rasa masalah praktikum sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Tugas sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, tugas sudah jelas. Bu, kami nanya soal Kenapa ulangin? kami tanya soal praktikum, Bu. Itu tuh kami naruh sayur atau buah-buahannya tuh di tempat yang kena sinar matahari apa tidak kena sinar matahari? Indoor atau outdoor, Bu? Iya, benar-benar. Kalau outdoor dikhawatirkan nanti kemakan ayam. Ya, jadi taruh aja di tempat yang safety, ya, bisa di atas kulkas, di atas lemari makan, ya, di dapur, ya, di yang tidak terjangkau adiknya, tidak terjangkau ibunya. Kebetulan saya punya pengalaman praktikum waktu S1. Jadi kan kita suruh numbuhin seperti ini kan, ya. Jadi saya potong dong tomat kan. Saya masukin wadah, saya taruh di atas kulkas. Dimasak sama tante saya. Saya sudah capek merusaknya supaya bisa saya lihat di mikroskop seperti itu kan. Akhirnya saya ulang lagi buatnya. Ya, jadi harus simpannya harus benar, ya. Simpannya harus benar. Nah, jadi nanti boleh nanti ketika membahas cari lagi literatur sekiranya tanaman tadi itu bisa ditumbuhi siapa, terus ciri-ciri mikroorganismenya seperti yang tumbuh nggak di tanaman di yang kamu simpan ini, seperti itu ya. Jadi benar-benar membahasnya dengan baik ya. Nanti kalau ada tambahan untuk praktikum, itu kan baru satu praktikum nih. Nah, karena waktunya 10 hari, bisa kita hitung untuk 2 atau 3 praktikum. Kan biasanya kita praktikum sampai 6 kali. Nah, jadi mungkin ada tambahan praktikum nanti saya berikan. Kalau nggak ada, yang penting kerjakan dulu ini dengan baik. Ya, buat latar, jadi proses penulisannya, tulis tangan, di A4 aja ya, biar seragam. A4, buat nomor 1, pendahuluan, 2, tujuan, yang standar-standar aja, nggak usah yang susah-susah. Nggak usah pakai tinjauan pustaka, banyak banget, nanti bisa kalian masukkan untuk pembahasan ya, seperti itu. Ya, baru 3, metode, 4, pengamat.
pengamatan. Nah, nanti pengamatannya kan ditulis tangan. Nah, jadi dideskripsikan aja hasil pengamatannya, nanti lampirannya baru foto. Seperti itu. Ya kalau kalau punya printer boleh juga dicetak fotonya, baru nanti di hasil pengamatannya ditaruh fotonya sama deskripsinya seperti itu. Tapi kalau nggak mau dicetak juga nggak apa-apa, nanti masukin aja di filenya. Oke, udah hasil pengamatan, baru nanti pembahasannya. Habis pembahasan baru kesimpulan. Ya, yang sangat penting sekali adalah daftar pustakanya. Tunggu sebentar. Bis baterai. Judulnya apa, weh? Daftar pustaka juga ya? Ya. Ada daftar pustaka. Tadi yang pertama pendahuluan, kedua apa? Tujuan. Ya. Tujuan hidup. Metode 4 pengamatan. Fotonya tuh di pengamatan atau di lampiran di ujung ya? Terserah kamu. Terserah. Lagi di WA aja Kalau mau tuh. dicetak, dipotong-potong, masukin di pengamatan. Kalau enggak, pengamatannya deskripsi aja. Kalau enggak mau dicetak, fotonya nanti disampaikan di lampiran. Ya, dimasukkan di lampiran, maksudnya dikirim ke saya juga gitu sebagai lampiran. Jadi nanti saya aja yang cross check ke belakang. Tapi kalau di print, dilampirin gitu bagus banget. Nggak nambah susah saya. Oke, itu aja. Udah, ada lagi yang mau ditanya? Nah, izin Bu. Tidak, Bu. Ya, Oh, silakan. Untuk judulnya apa, Bu ya? Judulnya buat sendiri dong, kan kamu yang buat. Apa Oke, judulnya? siap-siap, Bu. Kan kamu yang milih tanamannya. Ya, kan kamu yang pilih sayurnya. Ya, jadi identifikasi mikroorganisme pada produk kamu itu. Cabai dan pisang misalnya. Ya. Oke, saya cek lagi siapa tahu ada masuk, tapi sudah saya buat alpha ini nih. Rakas, Andika, Aulia, Apridodi. Ada ya. Oke, ya, jadi kalau ini ada Aulia nih, diem aja dia. Aulia. Kenapa dari tadi saya panggil nggak nyahut, baru masuk ya? Bu, enggak Bu, dari tadi udah. Terus? Nyaut udah kami buka mute-nya tadi. Oke. Dah, itu aja kuliah kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Mau Bu. nanya Tidak, Bu. Ya, silakan yang mau nanya. itu maksimalnya 10 hari ya, Bu. Takutnya selain ada mikroba, dia juga ada ulatnya busuk gitu, Bu. Oh, jadi sebelum 10 hari sudah rusak banget gitu? Nah, takutnya busuk, cepat busuk. Iya, memang kita mau lihat busuknya itu loh, sayang. Tadi nengok nggak? Tengok dulu. Kalau ada ulat. Ya, kalau ada ulat jadi tengok aja, asal jangan kemana-mana ulat kamu itu. Ya, gini. Kalau produk yang kamu gunakan sudah ada telur insektisida di dalamnya, pasti dia netas kan di dalam itu. Dari dalam dia berasal. Nah, tapi kalau dia dari luar, berarti dia dihinggapi kan. Nah, makanya tadi saya bilang taruh di kontainer, taruh di wadah, kalau bisa ditutup. Tapi kalau ditutup, khawatir saya kan, ya ditutup tapi ada udara masuk gitu loh, biar lebih cepat rusak gitu. Karena kalau ditutup kan nanti malah lebih lama rusaknya kan gitu. Jadi nggak kelihatan perubahannya seperti itu. Ya. Jadi nanti kondisi yang kalian kerjakan tulis di metode lengkap-lengkap seperti itu. Oke? Ada lagi? Laporannya tuh Bu, 10 hari habis selepas ujian atau sebelum? Kita mulai dari sekarang, 10 harinya. Ya, besok hari pertama. Ya, hari pertama berarti seminggu setelah 10 hari, berarti 17 hari dari hari sekarang. 17 hari. Sekarang tanggal 9, 9 tambah 17, tanggal 26 kumpul. Ya, nanti saya buat di e-learning itunya ya, tempat ngumpulnya ya. Kumpul di e-learning. Siap, Bu. Ya. Berarti setiap foto, Bu,
harus dijelaskan, Bu ya. Iya dong, perubahan setiap harinya. Misalnya hari ini berubahnya berlendir atau tumbuh kapang, kapangnya warna hitam. Nah, nanti di pembahasannya kamu identifikasi kapang yang warna hitam tadi itu siapa. Banyak kapang yang warna hitam. Nah, tapi kapang yang berwarna hitam pada produk yang kamu pilih tadi itu kemungkinan siapa? Pasti nggak akurat kita jawabnya, tapi kemungkinan siapa berdasarkan literatur, ya. Oke, banyak baca jurnal. Oke. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Nih ya, Bu. ketahuan ini Maaf, si tidak, Bu. Andro kuliahnya Cukup, Bu. pakai baju kaos. Ya, saya tandain. Ya, jangan mentang-mentang pakai baju kaos terus kepalanya aja yang muncul nggak kelihatan. Ya, ini bintang aja Ya, Bu. pakai baju kemeja tapi kancingnya nggak dikancing sempurna. Nah, yang kayak gitu-gitu Ya, Bu. kalian harus tetap laksanakan karena kita ini di kuliah bener-bener cuma tempatnya aja di rumah. Ya, Ya, Bu. Iya, Bu. kalau kelihatan Maksudnya pakai kan, kaki Bu. malah saya mau suruh pakai sepatu lagi. Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya, Bu ya. Ya, Ya, Bu. Minggu depan nggak keluarkan. akan ulangi lagi, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah? Saya rasa itu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Udah habis juga, sudah jam 10 ya. Oke, masih ada waktu 10 menit lagi. Persiapan diri kalau ada kuliah, pakai bajunya yang benar, sisiran rambutnya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.